dahulu agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Terima kasih. Bagaimana Ustaz? Kami mengharapkan untuk bisa tenang dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Masjid Al-Furqan Palembang Ustadz Agus Priyatmono SPD. Yang kami hormati Pengawas Wilayah Area HBR Motik Ustadz Sahim Dasam SEMM. Yang kami hormati Kepala BK Masjid Al-Furqan Palembang Bunda Medi Astuti SPC. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPD GR. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bunda Intan Paramida Wardiani MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Davisari SPD. Yang kami hormati Ustadz Bunda seluruh pegawai SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Dan yang kami hormati Bunda Tri Watuna SPC selaku koordinator BK SMP IT Al-Furqan Palembang, serta anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Dan yang tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami hormati, pemateri kita yang telah hadir pada hari ini adalah Bapak Nusret Almigo SPC MSI PhD selaku pemateri dan Dekan PSH Universitas Dewa Bina Dharma Palembang Sumatera Selatan. Selamat datang Bapak, kami ucapkan terima kasih telah hadir membersamai kami semua yang ada di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah kita ucapkan karena dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, hidayahnya serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan pengembangan diri siswa Hero Help Everyone Respect Order bersama ciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas kekerasan SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang soleh dan soleha hingga akhir zaman. Baik anak Ustaz, agar acara hari ini diberkahi oleh Allah SWT, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Muhammad Gibran Alfandari Gibran. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Yulbran Alfandari yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita mendengarkan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Bagian anak Ustaz yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SIP Al-Furqan Palembang, yakni Ustadz Agus Priatmono SPD. Kepada Ustadz Agus Priatmono SPD kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Saim Dasam yang alhamdulillah selaku pengawas area dan sekaligus pembina yayasan, Ustadz Yusman beserta manajemen unit SMA, terkhusus juga anak-anak yang alhamdulillah hari ini masuk hari yang ketiga ya, hari ketiga untuk program MOS-nya ya, alhamdulillah. Dan semoga kalian mempersiapkan diri ya, memunculkan potensi-potensi yang luar biasa dan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu agung, Bapak Nusep Almigo, SP, MSc, PhD, jauh dari Malaysia. Karena beliau lama di Malaysia, Masya Allah, ilmunya banyak ya. Anak-anak nanti akan dibagi oleh beliau ya, ilmu tentang ya pergaulan kita sehari-hari ini ya. Karena pada tema kali ini ya, dari tim BK SMA membuat kegiatan pengembangan diri siswa ya, Hero, bersama ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bebas kekerasan. Asal jangan tulis yang salah ya, aman, nyaman, nyam-nyam gitu ya, bebas kekerasan. Biasanya kalau kekerasan terjadi pada Ananda itu umumnya itu berawal dari lisan. Sekarang sudah zamannya teknologi ya, pindah dari lisan ke jari. Betul ya Bun ya? Dari lisan pindah ke jari. Nah ini yang sekarang banyak kasus-kasusnya. Nah anak-anak ya, Pak Pri menginginkan sekolah kita kalian berada dalam zona yang saling mendukung, mengoptimalkan potensi terbaik kalian, sehingga kalian merasa aman, nyaman dalam lingkungan tanpa ada pembullyingan ya. Bullying itu cucung cicit buyutnya setan. Betul, karena setan itu ya, iblis pertama kali ngomong kepada Adam apa? Saya lebih baik dari dia. Kalau bahasa kita sekarang apa anak-anak? Nggak level. Betul ya? Nah inilah yang menjadi
pemicunya. Karena ndak level itu tadi, ndak level sama circle-nya, ndak level dari sisi ya penampilannya, ndak level dari sisi kepandaiannya barangkali, ndak level dalam hal segala apapun yang ada dalam dirinya dibandingkan dengan orang lain yang kebetulan tanda petik tadi tidak selevel. Itu sama dengan perkataan setan itu tadi, ya. Saya lebih baik dari Adam. Kalau dalam kasus ceritanya, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Sama, dalam lingkungan pendidikan juga ketemu hal-hal yang demikian dalam bentuk yang berbeda. Nah, nanti insya Allah ya Pak Nusep nanti memberikan trik-triknya nih, apa nih yang dapat kita menjadi bekal perjalanan ya di lembaga ini, di sekolah ini, bahkan di lingkungan kalian ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, bahkan bisa menjadi pemberi peringatan ya kepada yang lainnya, mengingatkan teman-temannya agar tidak terjadi sebuah dalam bentuk kekerasan. Kalau tadi dari lisan, sekarang sudah masuk di media massa itu melalui jari-jari ini ya. Ternyata kalau tadi ayat yang dibaca Hujurat tadi kan saling ejek, saling ngenyek ya melalui lisan. Sekarang ngenyek, ejek dan sebagainya itu tadi karena di grup medsosnya dan sebagainya ya. Nah inilah. Jadi insya Allah saya ucapkan selamat pada anak-anak yang sudah 3 hari ini bergabung di SMA IT Al Furqon ya. Semoga kalian menjadi siswa-siswa yang terbaik dengan potensi yang kalian miliki. Terkadang potensi kalian itu masih terkubur, belum muncul, dan insya Allah ya bismillah Bunda dan Ustadznya akan membantu memunculkan potensi-potensi terbaik kalian ya insya Allah. Terima kasih kepada Dr. Nusef ya, PhD yang hari ini sudah menyediakan khusus waktu untuk lembaga kami ya, kami minta mohon bantuan bimbingannya, ilmunya, pengalamannya, sehingga ada anak-anak kami ini terkesan dengan apa yang didapatkan hari ini ya, menjadi bekal mereka yang insya Allah mereka ini nanti 3 tahun 4 tahun terjun ke masyarakat juga nanti ya insya Allah. Terima kasih sekali, kami mohon ilmu yang seluas-luasnya insya Allah. Baiklah Ananda sekalian, Ustadz dan Bunda, kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca bacaan basmalah ini semoga Allah menurunkan ya rahmat, keberkahan, kemudahan, kelancaran dalam kegiatan ini, dan apa yang disampaikan ya oleh Pak Nusep ini nanti menjadi yang terbaik, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Masjid Al Furqon Palembang, Ustadz Agus Wiratmono SPD, yang telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Hero Help Everyone Respect Others pada hari ini. Bagaimana Ustadz? Kegiatan selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aska Tosika. Kami mengharapkan kepada seluruh siswa untuk sejenak menundukkan kepala seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Untuk itu kami harapkan untuk tetap tertib seluruh siswa, tidak ada yang berbicara. Dan kepada Ananda Muhammad Aska Tosika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa fa indal hisab. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka Allahumma ansurna ikhwanana al muslimin Allahumma ansurna ikhwanana al muslimin Allahumma ansurna ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Iran wa fi kulli makan wa fi Indonesia khassah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallamu ala nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nanda Muhammad Asqata Zika selaku Ketua Rohis SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustaz, sebelum kita memulai acara inti dan pemateri menyampaikan materinya, apakah semuanya sudah siap? Oh, kurang semangat. Sekali lagi, apakah semuanya sudah siap? Kalau sudah siap kita coba dulu nih semangatnya. Silakan semuanya, kami harapkan untuk bisa berdiri. Kita akan yel-yel Al-Furqan. Nah ini Pak Nuzaib, kita ada yel-yel Al-Furqan dan kami mengharapkan kita ada rorbas ya dari Waka Kesiswaan. Siapa yang ingin memimpin yel-yel Al-Furqan? Siapa? Tunjuk tangan, saya. Baik Ikhwan maupun Ahwat. Ini mau? Oh enggak. Siapa? Ada yang mau ingin memimpin yel-yel kita pada hari ini? Ada? Doorplasnya adalah Teh Sosro. Wah, ini membangun penyemangat kita pada hari ini ya. Ada? Kalau nggak ada balik bandar, ya. Presiden kita, oh boleh presiden. Oke. Presiden ini adalah Ketua OSIS SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Boleh Muhammad Gaizan Atullah. Nah, semuanya posisi siap, tangan samping kanan dan kiri dan posisi berdiri tegap. Oke. Masya Allah sudah siap semua. Oke. Suaranya Kak Gaizan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Al-Furqan pembeda, ahli zikir, ahli fikir, ahli zikir, ahli itian. Al-Furqan bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan, kami persilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah Pak, anak-anak kita sudah siap dan semangat untuk menerima materi dari Bapak. Dan ingat anak Ustadz, disiapkan bukunya, disiapkan penanya, karena ini adalah materi yang sangat luar biasa sekali dan insya Allah akan menjadikan pribadi kalian menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik untuk masa depan. Nah, untuk itu kami undang ya, kayaknya nggak sabar yang gurunya ya, yang nggak sabar ya mendapatkan ilmu dari Bapak. Untuk itu kami undang kepada Bapak Nuzaib Almigo SPC MSI PhD sebagai Dekan PSH Universitas Bina Dharma untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini. Kami persilakan Bapak.
Baik, tolong dibesarin sepatah. Kita akan menyampaikan kurikulum vitae Bapak Nusep. Beliau adalah seorang profesional training skill, personal profil, sekaligus psikologi dan konsultan. Gak kelihatan Sak Fateh. Mana Bun? Oke. Baik Bapak, sebagai informasi Bapak Nuzib Almigo SPC MSI PhD selaku pemateri kita adalah seorang lulusan dari Universitas Gadjah Mada, dan ini adalah Master of Science Industry and Organizational Psikologi di Universitas Islam Indonesia, dan ini adalah S2-nya. Jadi Masya Allah anak-anak Ustadz, beliau ini adalah narasumber sekaligus pemateri kita yang sangat luar biasa, lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia. Mungkin anak-anak Ustadz akan termotivasi dengan beliau ya yang akan disampaikan. Untuk itu kami mengharapkan kepada seluruhnya untuk diam dan mendengarkan dengan saksama serta tertib mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Oke, sambil menunggu, beliau adalah sebagai konsultan di Universitas Indonesia. Beliau juga International Conference UPSI UPI tahun 2011 sampai 2017. Beliau juga UPSA Exhibition MBC of Malaysia Jakarta Indonesia tahun 2018, dan MOU dan MOA UPSI with Universities in Indonesia. Selanjutnya ada Reciprocal Program UPSI UNY UNP UNES, UPSI Student Community Collaboration with UGM UNY UII UNP dan USK. Selanjutnya beliau juga sebagai Research Collaboration dan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Malaysia. Kursus pengurus stres pada tahun 2021, kursus Work-Life Balance 2020 sampai 2021, kursus kemahiran komunikasi 2021, kursus Mental Wellbeing tahun 2020, kursus motivasi diri dan semangat kerja tahun 2020, manual permainan creativity 2010 sampai 2015, kursus Counseling Best and Facts Expert 2010 sampai 2015. Dan beliau juga bekerja sama dengan Hospital HCTM UKM dan Hospital Port Dickson Malaysia. Yang pertama, kursus membangun mindset of sukses dalam pelayanan kerja tahun 2020, kursus kemahiran interpersonal penyeliaan tahun 2020, kursus Adventure Based Counseling tahun 2019, kursus membangun budaya kerja tahun 2020, dan beliau juga sebagai training batch di PT Pertamina Outbound Leadership dan Management tahun 2005 dan 2028 di Palembang, dan di Bank BTN Outbound Management tahun 2009 Palembang, dan MSN Majelis Sukan Negara 2020-10 dan 2014 di Malaysia. Adventure Batch Counseling UPSI tahun 2010 sampai 2021 di Malaysia. NGO dan Company in Malaysia tahun 2008 sampai 2021 di Malaysia.
Petronas Malaysia 2010 sampai 2017, Sekolah dan Lembaga Pendidikan 2008-2021 di Malaysia. Masya Allah, anak Ustadz, pemateri kita hari ini sangat luar biasa sekali, bertaraf internasional dan dimanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Apabila nanti ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh beliau, bisa kalian tanyakan, dicatat, ditanyakan materi apa yang memang belum kalian pahamkan. Rugi ya anak-anak Ustadz kalau kita mendatangkan seseorang, Masya Allah, ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini. Artinya ini semua adalah takdir Allah dan dimanfaatkan, tidak ada yang tidur. Anak soleha. Nah, duduk siapnya kayak gimana? Siap? Nah, Masya Allah, anak soleh. Oke, semuanya siap, buka bukunya, ya, buka juga penanya, siap dicatat materi pada hari ini. Baik, Bapak, untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mana semangat ini? Kalau tadi ada yelnya ada Al-Furqan ya. Coba saya mau dengar dulu. Al-Furqan. Masya Allah. Belum makan? Hah? Belum makan? Sudah makan belum nih? Masya Allah. Nantilah ya. Saya ini kalau di depan bapak-bapak ini agak grogi sedikit, ya. Tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Ustadz Agus Priyatmo, SPD, Kepala SIT Al-Furqan, Palembang, kemudian Ustadz Yusman Fitriansyah, SPDI, MPD, GR, Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqan Palembang, Ustadz Arwan SPD GR, Kepala BPI SIT Al-Furqan Palembang, Ustadz Sahim Dashin SENM, Pengawas SMA IT Al-Furqan Palembang, Yayasan, kemudian Ibu Maidi Astuti Ekspresi CHT atau CHT nih, ya, sikit-sikit hati-hati itu ya, ya, Kepala BK SIT Al-Furqan, dan panitia serta adik-adik siswa SMA Al-Furqan yang saya sayangi. Baik. Coba boleh nggak berdiri dulu sebentar? Nggak apa-apa, bapaknya nggak usah. Ada adiknya aja. Ayo berdiri dulu dong. Ayo berdiri. Ayo. Ini apa ini ya? Masya Allah. M. Adrian ya. Oke. Baik, tangan di pinggang. Mungkin sudah lama dulu tadi. Ikuti gerakan saya ya. Tangan dua-duanya di pinggang. Ikuti gerakan saya. Boleh lihat saya? Boleh? Oke. Caranya depan, kiri, kanan, depan, belakang, depan, kiri, kanan. Oke, bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Tangan dua-dua di pinggang. Depan, kiri, kanan, depan, belakang, depan, kiri, kanan. Masih pegel lagi kan? Buat lagi. 1, 2, 3. Depan,
depan kiri kanan, depan belakang, depan belakang, depan kiri kanan. One more. Depan kiri kanan, depan belakang, depan belakang, depan kiri kanan. Lagi. Depan kiri kanan. Stop. Saya mau lihat yang perempuan duduk dulu. Duduk. Saya mau lihat yang laki-laki. Laki-laki ngadap sini semua. Ayo ngadap ke kiri Anda. Ngadap ke kiri. Ayo cepat. Kiri tahu kiri? Oke, tangan di pinggang. Bang, tahu kiri bang? Ayo. Oke, ikuti gerakan saya. 1, 2, 3. Depan, kiri, kanan. Lagi, semangat. Depan, kiri, kanan. Ayo lagi. Depan, kiri, kanan. Depan, belakang, depan, kiri, kanan. Lagi. Depan, kiri, kanan. Depan, belakang, depan, kiri, kanan. Stop. Kada depan. Duduk. Yang perempuan. Kalau saya nilai yang laki-laki hanya, kalau 1 sampai 10 hanya 6. Saya mau lihat perempuan, bisa enggak? Ayo berdiri. Tangan di pinggang. 1, 2, 3. Depan, kiri, kanan. Depan, belakang, depan, kiri, kanan. Lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Masya Allah. Oke, terima kasih. Adik-adik, saya anggap adik-adik saja ya. Umur saya baru 17 tahun. Ya, mana gila tampilan saya hilang. Tampilannya hilang ya. Oke. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nusep Almigo. Hanya satu-satunya di dunia, nggak ada nama lain selain nama saya. Kalau namanya siapa? Hah? Gaisa banyak. Ya, namanya siapa? Razet. Saya banyak. Nama saya cuma satu saja, nggak ada. Searching you di Google hanya nama saya saja, nggak ada namanya. Nusep Almigo. Bapak saya ngasih, karena bapak saya guru matematika, jadi dia buat formula. Nuz, N-U-Z itu nuzulul Quran. Keren nggak? Keren. Sepnya September, jadi saya lahir bulan September malam nuzul Quran. Asik. Almigo, Alnya itu nama bapak saya, Muhammad Alwi Zainuddin. Mi-nya itu nama ibu saya, Rosmiana Basri. Go-nya boleh tebak? Go, itu zodiak saya, Virgo. Wah. Karena bapak saya orang matematika, jadi dibuatnya rumus-rumus seperti itu, ya. Adik-adik, hari ini kita bicara tentang hero. Apa itu hero? Help everyone, respect others. Maksudnya apa? Kenapa kalau ditanya maksudnya langsung pegang teman? Kenapa? Bagaimana cara menghargai teman-teman? Bagaimana cara menghargai teman? Enggak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Tepuk tangan dulu. Tidak membeda-bedakan. Wow. Kacamatanya sama dengan saya.
hero, jangan ngomong doang, betul nggak? Ya, aku hero, ya, help everyone, ya, respect ada, cuma ngomong, tapi perbuatan nggak ada. Ya, hati-hati. Saya dulu korban bully juga. Kenapa? Saya paling kecil waktu SD, SMP badan saya kecil, nggak sebabon seperti ini udah babon, ya. Dulu kecil badan saya, jadi selalu kata orang Palembang tuh diinyekkan, ya, dibully karena badannya kecil. Tapi apa yang saya lakukan? Berani. Setiap hari pulang baju kotor. Kenapa baju kotor? Kata ibu, kenapa baju kotor? Main, gak taunya berantem hari-hari. Karena badan kecil selalu melawan, gak jadi masalah. Biar badan saya kecil tapi saya berani. Hari ini kita bukan mau cari siapa yang berani atau tidak. Hari ini kita akan mencari sesuatu apa the hero itu. Ya. Nanti kita lihat. Slide-nya udah muncul. Ya, ini. Kalau adik-adik lihat ini kerjaan saya lama di Malaysia 15 tahun, ya. Saya jadi dosen di sana dan saya biasa ngasih training untuk anak-anak sekolah untuk program-program bully dan sebagainya. Ya, banyak aktivitas saya termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Olahraga, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Itu adalah beberapa tugas saya di sana. Mau keluar negeri? Apa persiapan? Persiapannya belajar bahasa, belajar akademik dan akademik. Tujuan negara? Kalau bisa keliling dunia sih. Tujuan negara? Apa ya negara? Kalau bisa semua negara kita kunjungi. Oke. Nih saya kasih satu cuti. Ini Nusep nih lahir di Palembang, di Rumah Sakit Umum Palembang jam 5 subuh. Ya. Masih ingat saya. Di akte kelahiran saya 507 tepatnya. Anak Palembang, SD Kancil Putih, tahu Kancil Putih? Nama SD-nya dulu 195, gak tahu sekarang nama SD-nya apa. SMP-nya 17, SMA-nya SMA 2 Palembang, S1-nya UII Yogyakarta, S2-nya UGM, dan tiba-tiba saya dapat beasiswa UGM full untuk kuliah S2. Yang ketiga, saya dapat beasiswa S3 full dari Kerajaan Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Sekaligus jadi dosen di sana. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa mencapai itu sedangkan saya korban bully? Betul kan? Badan saya kecil nih. Saya adalah korban bully, tapi saya bisa mencapai sana. Ini yang kita ingin lakukan hari ini. Ternyata orang-orang korban bully, orang-orang yang membuli, itu ternyata sekarang teman-teman saya yang membuli saya dulu, rupanya lebih pendek dari saya sekarang. Ya. Dan orangnya biasa-biasa saja. Ketemu saya malu-malu. Ya. Saya boleh bangga sekarang mengatakan bahwa saya berhasil. Dan saya tidak mau menyerah. Tapi itu bukan karena saya saja, karena ada sahabat-sahabat saya yang mensupport saya. Itu yang penting. Boleh? Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan saya sekarang, siapa di antara Anda yang pengen di sekolah ini merasa aman? Angkat tangan. Siapa yang mau di sekolah Al-Furqan ini aman? Wah. Nyaman. Ada? Angkat tangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang sudah merasa aman di sekolah Al-Furqan ini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini PR nih. Pengennya banyak, semuanya mau merasa aman. Tapi yang bertanya, sudah merasa amankah Anda di sekolah Al-Furqan? Sedikit. Kenapa pertanyaan saya? Ada apa? Banyak ini apa? Gangster sini. Hah?
kelas baru ya. Nggak apa-apa. Kok bisa mau masuk ke sini? Karena apa ya? Nggak ada pilihan lain. Bukan juga. Karena ingin belajar yang pasti. Ingin belajar. Di mana-mana kita bisa belajar. Salah satunya bisa di Al-Furqan. Kenapa pilih Al-Furqan? Kenapa ya? Karena di Al-Furqan kita juga bisa belajar akademik dan juga disertai dengan Al-Qur'annya. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk kawan kita nih. Allah kasih beasiswa nih. Oke, baik. Ya, Masya Allah. Hari ini kita bicara, saya ada modul pelatihan namanya Hero Experience. Nah hilang lagi. Baru mau keluar. Masya Allah. Jadi saya ada modul namanya Hero Experience, ya. Hero Experience ini adalah modul saya untuk pelatihan 3 hari 2 malam untuk anak-anak sekolah SMA, SMP, SD, ya. Nah, Hero Experience ini dan hari ini kita bicara hero juga, ya. Bersama menciptakan sekolah yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan. Oke, saya ada video nih. Mau lihat video nggak? Pernah nonton ini enggak? Pernah nonton? 알았어 눈 감을게 자 쳐 치라고 씨발 새끼야 치라고 씨발로 쳐 아 씨발 어이없네 야 광수 맞았어 오케이 Volumenya boleh dibesarin lagi nggak, Pak? Volume laptop boleh dibesarin lagi nggak? 당신이 지금 다친 거야? 당신 뭐야? 선생이야? 어른한텐 반말하지 않는다. Kalau lihatnya begini seru banget ya. Iya. Kalau dengerin suara saya nggak mau. Kalau lihat berantem seru. Ngapa lah wong Palembang nih katanya, emosinya setipis tisu katanya ya. Sikit-sikit nak tersinggung ya. Kalau mau cepat tersinggung ke laut baik kata wong tuh. Ya. Ingat, kalau Anda ingin mencapai langit, jangan mudah cepat tersinggung. Ya. Karena orang yang tersinggung mudah terbaca. Nanti saya ceritakan mengapa pengalaman saya. Saya jadi dosen di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Malaysia, dosen orang Indonesia yang paling lama jadi dosen di sana. Dosen-dosen Indonesia di sana paling lama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, saya 15 tahun. Kenapa saya bisa ke sana? Bukan menjilat, ya, bukan mau menunduk, mau dibully, tidak. Saya punya prinsip. Tapi persoalannya jangan punya prinsip tapi kosong. Punya prinsip tapi punya isi. Ini yang paling penting. Ya. Nah ini yang harus Anda tahu pasal itu. Bagaimana? Mau gurunya namparin student kayak gitu? Kalau bisa jangan sampai. Sampai, bagus. Mau nggak dibully temennya seperti tadi dipukul? Enggak. Ada yang mau dipukul? Ada yang pernah nggak yang pernah dipukul? Pernah dipukul oleh teman? Enggak. Belum pernah? Mau? Pernah dipukul? Enggak. Enggak. Ngejekin teman pernah? Apa? Ngejek teman pernah? Enggak pernah. Jadi apa yang pernah? Bercanda. Bercanda dong sama temen. Bercanda. Mencari. Oke, very good. Tepuk tangan dulu untuk kawan Anda tadi. Aduh, hilang lagi.
mencari, melihat, atau pernah jadi korban bully? Pernah? Pernah? Angkat tangan, siapa yang pernah? Ayo. Ayo, nah itu yang angkat tangan bang. Nah yang angkat tangan bang. Tadi yang angkat tangan, sini. Sini bang, bang. Sini bang. Bang, sini bang. Sini, cepat. Ayo nggak apa-apa, yang nggak apa-apa, sini. Ayo. Ayo, coba. Siapa namanya? Ayo pak, sini pak, sini. Kawan-kawan. Ayo, jangan malu-malu. Ayo cepat. Ayo. Nanti saya kasih ringgit Malaysia, mau nggak? Ayo. Nih, siapa yang mau dapat ini? Ayo. Ayo cepat. Ayo, nggak mau. Pertanyaan siapa yang mau? Ada mau nggak? Siapa yang pernah jadi korban bully? Angkat tangan. Tadi banyak nih. Oke. Pernah jadi dibully? Diapain? Pukul, Terus? hina. Ditendang. Sakit nggak? Nggak nyanyi, sakitnya tuh di sini gitu ya, nggak? Apa yang dilakukan setelah kamu kena pukul, kena tendang? Ke kelas. Nangis nggak? Terus dendam nggak sama orang yang mukul kamu? Kenapa enggak? Karena Apa? Kamu maafin enggak dia? Maafin. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita ini, Masya Allah. Siapa namanya? Terima kasih Biba. Ya silakan duduk. Wow, luar biasa ya. Pernah kena tendang, pernah pukul, terus apa yang dilakukannya? Lari ke kelas. Terus apa dilakukan? Diem. Terus kamu maafin ya? Saya maafin. Itu kalau saya balas dendam itu. Oke. Bukan itu maksud saya. Sekarang pertanyaannya, ada yang ngelihat nggak? Ada yang lihat yang mukul kamu? Ada? Ada. Saya bukan masalahnya teman Anda, tapi yang ngelihatnya itu. Apa yang dilakukan oleh temannya? Diam. Betul? Apa yang dilakukan oleh sahabatnya? Diam. Betul? Karena apa? Kenapa diam? Takut ancaman, betul nggak? Wah lihat itu, nanti saya kalau ngelihat orang dipukul, saya kena pukul juga. Kalau saya ikut-ikutan, nanti saya kena juga. Lebih baik diam aja, nonton aja. Nah itulah salahnya. Ya, saya ketua organisasi bully di Universitas Bina Dharma, ditunjuk oleh LL2 Dikti. Jadi tugas kami adalah melihat mahasiswa-mahasiswa siapa yang kena bully, baik dosen maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Dan beberapa kasus saya tangani, dan ini paling besar adalah sahabat, teman atau orang yang melihat hanya sebagai penonton. Banyak sekali kasusnya. Jadi penonton saja. Kenapa? Takut. Nah, ini yang persoalan yang saya ingin bangun sahabat-sahabat sekalian. Ya, kasihan nggak lihat teman-teman yang tadi yang kena bully, kena pukul? Sakit ya? Coba Anda di posisi Anda kena pukul, enak nggak kena pukul? Nggak enak. Saya karate dan 1, ya. Biasa kalau ikut kejuaraan saya nggak mau kalah, saya harus menang terus. Alhamdulillah saya selalu menang, juara 1 terus karate. Ya, baik tingkat Sumatera Selatan maupun nasional. Tapi persoalannya kena pukul itu tetap sakit. Nah, beda namanya olahraga dengan bully. Kalau bully
kalau dipukul sakit fisik. Tapi kadangkala sakitnya itu tidak berbekas. Ini yang lebih susah. Nah ini, nah hilang lagi slide saya. Ada. Oke. Coba lihat sekarang di slide itu. Ada dua, cuma bercanda atau ada yang terluka. Nih saya bercanda nih, Allah aku bercanda aja seperti tadi kan video tadi, ayo pukul kan bercanda itu, betul nggak? Ya, ayo pukul bercanda. Atau ada yang terluka gitu. Menurut kamu batas canda itu yang di mana? Yang sekedar bermain. Yang bermain tuh yang sebagaimana? Mukul itu bermain juga nggak? Bukan. Oke. Kalau pukul-pukul gini bercanda? Bercanda. Kalau diginiin? Tidak. Kenapa? Kepala. Masya Allah ya. Baik. Nah, tidak semua luka itu meninggalkan darah ya. Ingat. Mungkin teman Anda tadi mengatakan aku nggak apa-apa. Aku nggak melawan. Tapi Anda tanya nggak, sakit nggak di hatinya? Sakit ya, dipukul itu tuh nggak? Sakit, bukan enak. Ya, dendam tuh pasti ada, tapi nggak bisa melawan. Itu masalahnya. Ya, nah ini persoalannya. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan. Nah, saya ingin Anda tahu apa itu empati. Ya. Memahami, merasakan dan peduli. Kalau Anda pikir bahwa teman sahabat Anda itu adalah sahabat, mungkin itu menjadi satu bagian dari Anda. Nih saya mau ceritakan sedikit. Sahabat saya SMA itu kerjaannya di kantin melulu. Kalau sekolah bawa buku satu, masukkan dilipat, dimasukkan di celana. Tapi jangan ditiru ya, ini cerita kami dulu ya. Nanti kau udah tiru pula. Apa kata teman saya? Alah, kerjaannya cuman datang ke sekolah, masuk kantin. Datang ke sekolah, masuk kantin. Datang ke sekolah, masuk kantin. Tapi orangnya nggak mau ganggu orang lain. Tapi teman-temannya sudah ngejekin dia. Ngejek itu boleh juga. Alah bodoh kau, alah kau buyan, segala macam, sampai dipukul-pukul. Tapi dia senyum-senyum aja. Tahukah dia siapa? Dia adalah Bupati Sekayu kemarin, 2 kali menjabat. Keren kan? Keren. Iya. Jadi jangan pikir kawan sebelah Anda ini siapa tahu nih jadi pejabat, jadi presiden, kita nggak tahu. Ini istrinya presiden, siapa nggak tahu. Betul kan? Iya. Kita nggak tahu teman sebelah kita ini siapa nanti. Ya. Jangan ketika Anda merasa berkuasa, merasa hebat, sekarang ini bapakmu yang hebat, bukan kamu. Ya, makmu yang hebat, bukan kamu. Ini yang harus Anda pahami. Ya, saya 15 tahun di Malaysia dan mahasiswa-siswa sana tidak pernah menyombongkan orang tua mereka. Ya, mereka tidak mau menjawab. Bapak saya anggota DPR, emak saya anggota dewan. Enggak ada yang dia cerita. Yang dia cerita saya di sekolah. Itu mereka di sana. Justru mereka malu menyebutkan, ini bapak saya nih, polisi, Kapolda. Malah malu mereka. Tapi beda, mohon maaf, culture kita di Palembang ini, khususnya di Indonesia nih, bangga banget nih. Bapakku, Kapolda, bapakku ini, mohon maaf, kecil. Sekarang, lihat, ya,
jabatan tinggi masuk penjara, betul nggak? Hati-hati deh. Ya, saya bukan ngomongnya apa, saya ngomongnya keras. Karena itu yang harus Anda lakukan. Anda generasi penerus nih, ya. Anda generasi maju ke depan. Guru-guru Anda di depan ini udah selesai. Saya sudah selesai. Anda lah penerus. Dan Anda tahu Anda punya hutang banyak. Ya. Dan ini salah satu proses Anda. Kalau Anda tidak bisa menanggulangi sekarang, Anda nggak bisa maju ke depan. Bagaimana Anda meneruskan bangsa Indonesia ini? Salah satunya adalah tolong belajar empati kepada sahabat. Memahami sahabat. Ya kalau sahabatnya lagi dirundung, tanya, kenapa sih diem? Ya, kenapa begini? Kenapa kamu marah? Kenapa begini? Mungkin ada masalah di rumah. Kena marah bapaknya. Mungkin ini pelampiasannya di sekolah. Ya, boleh ngomong, cerita. Bukan batas itu. Aku nggak mampu menolong teman saya. Kan ada guru BK di sekolah. Betul nggak? Nah, guru BK dimanfaatkan. Nih saya kasih tahu nih cerita-cerita sedikit guru BK ya. Di Malaysia, guru BK itu guru yang paling sibuk di antara guru-guru lain. Demi Allah, saya lihat guru BK di Malaysia itu yang paling sibuk sepanjang tahun. Kalah sama guru matematika, fisika, sains dan sebagainya. Yang paling sibuk. Kenapa? Setiap murid wajib 1 tahun sekali harus menghadap guru BK. Itu wajib. Kalau muridnya ada 300 orang, bagaimana dia setiap hari berhadapan dengan setiap murid? Itu tugas pertama. Tugas kedua, mereka ada namanya grup dinamik. Mereka akan buat sesi kelompok. Ya, mau melihat screening awal. Nah, ini bagus nih nanti untuk mereka karena mereka awal ini screening dulu. Buat sesi grup, ini kelompok ini. Buat apa namanya asosiasi bebas, ceritakan kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Dari sana kita punya data. Oh, ini siswa ini ngapain, bagaimana perkembangannya. Yang ketiga, tugas guru BK adalah melihat prestasinya, kira-kira dia ini mau melangkah ke universitas mana, mau kinerja kemana. Itu guru BK. Jadi bebannya besar gitu. Tapi mohon maaf, guru BK di sana gajinya 15 juta 1 bulan. Aduh, ini yayasan pening ya. Masya Allah. Ya memang mohon maaf, sistem pendidikan kita jauh banget Pak. Ya, tamat S1 mereka sudah untuk jadi guru itu sudah 12 jutaan gajinya baru tamat S1. Nah, ini salah satunya. Nah, ini penting. Biarpun gajinya cukup-cukup di sini, tapi insya Allah apa yang kita lakukan itu bukan saja cita-cita, ini berilmu amaliyah kita. Ya, ini karena saya orang pendidik, bapak-bapak di sini pendidik, guru-guru di sini pendidik. Kita ingin generasi kita generasi penerus. Karena kita sudah habis nih, ya. Oleh sebab itu janganlah generasi penerus adalah generasi pembuli. Oke? Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, kapan itu boleh? Mulai dari diri sendiri. Ya. Kenapa saya katakan mulai dari sendiri? Jangan nyuruh orang lain. Bapatah kata Ustadz A'agim, ya. Apa? Ada 3. Ya. 3M katanya. Apa 3M itu? 1, mulai dari hal yang kecil. Yang kecil dulu, nggak usah besar-besar. Aku mau bantu teman-teman sekolah ini, aku mau memperjuangkan teman, nggak usah. Cukup di sebelah teman aja, kiri kanan. Ya. Yang kedua, ya, mulai dari diri sendiri. Jangan nyuruh orang lain. Hei, kamu misalnya. Kamu. Ayo kamu belajar sungguh-sungguh ya, belajar sungguh-sungguh. Nggak usah. Mulailah dari diri sendiri dulu. Yang pertama tadi apa? Mulai dari yang kecil. Yang kedua, mulai dari diri. Nah, yang ketiga yang paling penting,
Mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti. Nanti baru kelas 1, nanti baru kelas 11, belum kelas 12. Nanti saya menunggu 12. Enggak. Mulai dari sekarang. Kapan Anda akan melakukan itu? Jadi kalau Anda mau jadi hero, ya, mulailah dari sekarang. Apa yang lebih hebat daripada orang hebat? Itu adalah hero, pahlawan. Pahlawan yang paling hebat lagi, pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa itu? Guru. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru kita. Kurang semangat, tepuk tangan lagi, bisa lagi. Masya Allah. Ini muka-muka ini belum makan semua. Masya Allah. Oke, silakan berdiri semua. Ayo berdiri. Berdiri. Bapak-bapaknya turun aja, nggak usah ibu-ibu. Murid-muridnya aja. Oh ya, berdiri, ayo berdiri. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di atas, turunkan tangan kanan. Tangan kanan di atas. Tepuk bahu kawan Anda di sebelah. Tepuk. Oke. Pegang bahu rekan Anda di depan, pegang bahunya. Bahu, tangan dua. Bahu tahu? Pundak. Oh, pundak. Mohon maaf saya ini. Pundak. Tangan dua. Tangan dua yang di depan. Betul-betul. Urut. Kuat. Sudah? Oke, bagus. Oke, karate gini, digaratekan gini. Oke, ngadap belakang semua. Menghadap ke belakang. Oke, pegang bahunya. Urut kuat. Oke, karate. Mungkin pegel-pegel ya. Oke. Cucuk perutnya. Cucuk perut, tahu cucuk perut? Oh, ini cucuk perut. Nah, iya. Oke. Sudah? Oke, silakan menghadap ke depan. Sampai jam berapa? Masih banyak nih, alhamdulillah. Kalau kita sampai malam ya? Boleh? Boleh katanya sampai malam ya? Setuju ya? Oke, baik. Kita buat peraturan. Saya minta tolong dari sini ya, ini yang kelompok ini pindah ke belakang, yang depan pindah ke depan. Kelompok ini sampai sini, yang bagian belakang pindah ke depan pindah belakang. Hitungan 10 selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan duduk. Yang lambat duduk, yang lambat dapat kursi, sini. Yang lambat dapat kursi, sini. Ya, kamu. Sini, ya. Ayo, sini. Oke, dengarkan baik-baik. Are you ready? Mana suaranya? Jawab yes ya. Are you ready? Kalau saya bilang halo, ya sayang ya. Halo? Ya sayang gitu. Oke. Saat halo. Astagfirullahaladzim. Nah, sini sebelah saya. Kalau saya bilang ya sayang, halo gitu ya. Oke. Halo. Ya sayang. Oke, baik. Siapa namanya? Al Farizi. Al Farzi, panggilan? Al.
Al. Namanya? Nisa. Lina. Nisa. Nisa, Masya Allah. Al, pertanyaan saya, kenapa lambat duduk Al? Tadi nyari kursi. Cari kursi. Perasaan ribuan kursi di belakang tuh. Ini full kakak-kakak semua. Oh, rebutan, kamu nggak dapat? Ini apa? Kirain yang kelas 10 di depan. Temenmu nggak bagi? Enggak. Oke, baik. Kamu kenapa lambat duduk? Sama. Copy paste ya? Lambat nyari kursi juga. Lambat nyari kursi juga. Kenapa lambat? Pada bingung nyari barisan di situ. Jadi Oh, bingung cari barisan. Kenapa bingung cari barisan? Temennya nggak bagi? bingung aja. Bingung aja. Kalau bingung pegang tangannya, pegang. Oke, baik. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Apa yang Anda lihat? Saya tanya. Nih, saya tanya nih. Oh, putih-putih. Apa yang Anda lihat? Apa ya Pak? Ada teman Anda 2 orang lambat dapat kursi. Tahu kan? Dan dia sudah cerita kan? Menurut Anda bagaimana? Seharusnya saling bantu nyari kursi. Tidak dibantu untuk cari kursi. Seharusnya saling bantu kerjasama gitu. Seharusnya saling bantu cari kursi. Very good. Menurut Anda bagaimana teman Anda? Menurut saya tanya ini kursinya ada yang tempati nggak? Iya. Mungkin mereka dapat yang tempat nyaman gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kawan Anda. Ayo, saya baru buat simulasi aja sudah 2 kasus kita dapat. Kasus perempuan sama laki-laki, nggak ada teman. Kenapa? Aku udah duduk sini loh, betul nggak? Aku lambat bingung loh cari kursi. Ada nggak teman-teman Anda bingung? Pasti ada, ya. Dan Anda tidak menyediakan kursi untuk teman Anda. Memanglah Anda kalau bisa nanti mati kubur sendiri, mau nggak? Kalau mati nanti ngubur sendiri. Nah, adik-adikku, ya, dalam kehidupan ini kita perlu sahabat, ya. Di sekolah inilah sahabat-sahabat kita. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau memberikan kursi untuk kawan kita ini? Saya tanya nih, siapa yang mau memberikan kursi untuk kawan kita laki-laki ini? Ayo angkat tangan. Yang untuk laki-laki, oke, siap, silakan datang. Silakan. Kamu berdiri dulu ya. Nih, salah satu contoh, sudah jadi korban ditolong nggak mau. Nah, ini masalahnya, udah banyak polemiknya. Ya, saya pernah dapat case di Malaysia. Dia jadi korban bully, udah memar mukanya di sini. Temennya mau nolong, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah. Dipukul lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nah ini masalahnya. Kita ini hidup ini terlalu egois, ya, merasa paling hebat. Mohon maaf, Anda masih kecil, saya pun masih kecil. Kita nih bak pasir di lautan, masih jauh. Ya. Ketika saya di Palembang ini saya merasa hebat, ketika saya balik ke Malaysia, ya Allah kecilnya. Betul nggak? Ketika Anda SMP dulu hebat, tapi ketika masuk SMA masih kecil. Betul nggak? Begitulah terus menerus, kita ini masih kecil. Oleh sebab itu, kalau ada teman mau menolong, terima. Salah nggak menerima pertolongan teman? Tidak sah? Tidak salah. Oke.
Ada nggak yang mau ngasih kursi teman-teman Anda ini? Ada, oke baik silakan. Nggak tahu duduk di mana nanti dia. Masya Allah. Baik. Nah, mulai dari diri sendiri. Mau berubah mulai dari sendiri, nggak usah ngurusin orang lain deh. Kalau mau merubah dari diri sendiri dulu, ya, mulai dari sendiri. Oleh sebab itu pastikan tolong dibantu. Yang ditolong jangan egois ya, minta ya dikasih, ya, jangan sombong. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, ini yang paling parah nih, luka yang tidak terlihat. Ya. Coba Anda ada kertas nggak? Ada kertas nggak? Oke. Ada kertas, ada pena? Ada kertas atau di belakang situ aja tulis saja, nggak apa-apa. Ya. Ada kertas, ada pena? Oke. Buka kertasnya. Kecil-kecil aja, gak usah besar-besar. Sudah semua? Sudah? Gak usah dirobek, biarin aja di kertas itu di sana. Oke, penanya angkat di atas tinggi-tinggi. Sekarang turunkan. Sekarang saya minta tulis satu kata saja yang membuat Anda terluka. Satu kata yang membuat Anda terluka. Ya, oke? Saya kasih waktu. Silahkan. Satu kata saja yang membuat Anda terluka. Oke, sudah. Siapa yang mau jadi volunteer ke depan? Ayo. Dapat hadiah nih. Ada hadiahnya ya. Siapa mau jadi volunteer ke depan? Satu orang, ayo. Laki-laki satu, perempuan satu. Ayo, kaman. Katanya siswa-siswa Al-Furqan ini hebat-hebat semua. Berani-berani semua. Ayo. Kaman. Ayo. Ayo, kaman. Dapat beng-beng, saya mau nih. Oh ini mas, ini beng-beng nih. Saya mau nih. Kawan. Hah? Umay, Umay. Umay, sini Umay. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Ini yang tepuk tangan, selamat aku ya. Aku selamat, ada Umay namanya. Umay. Asalnya dari mana May? Oki. Oki May ya? May, tadi sudah satu kata May. Boleh tahu enggak satu kata itu apa May? Tolol. Tolong. Oke, bagus. Kenapa May? Boleh ceritakan sedikit May. Kenapa kamu memilih kata tolong? Teman-teman yang lain boleh dengar nggak? Boleh dengarkan ya, teman kita mau ngomong sedikit boleh? Boleh, silakan. May, kenapa May? Tolong itu May. Karena
Tolol. Kata yang terlalu kasar. 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 Kenapa? Pernah kejadian Mai? Pernah. Boleh ceritakan kita Mai, kenapa Mai? Saat itu saya disuruh maju untuk menjawab soal. Terus salah. Terus dikatai salah teman saya tolol. Kalau ada teman yang menolong nggak? Tidak ada. Tidak ada yang menolong Mai. Terus Mai, apa yang kamu rasakan ketika temanmu nggak ada yang menolong Mai? Sedih. Sedih. Terus Mai, ketika kamu sedih apa yang kamu lakukan? Diam saja. Ya. Ada perasaan kecewa nggak Mai? Ada. Ada. Apa yang kamu lakukan ketika kamu kecewa Mai? Diam saja. Ya. Setelah kamu diam, apa kamu duduk atau bagaimana Mai? Boleh ceritakan nggak? Duduk. Duduk. Terus apa yang kamu lakukan ketika duduk? Diam. Diam juga. Diam. Apa saya tolol? Kenapa saya? Tolol. Tolol. Tapi kamu merasa tolol nggak? Tidak. Tidak. Kamu bisa berbicara? Bisa. Punya teman? Punya. Itu tolol bukan? Bukan. Bukan. Tepuk tangan untuk teman kita ini. Ya. Mai, di depan Anda ini sahabat Anda bukan? Iya. Sahabat. Kalau boleh tahu ada berapa orang sahabat Anda di depan ini? 3. 3. Kenapa Anda pilih 3 itu Mai? Karena itu yang paling dekat sama saya. Teman saya. Boleh nggak sebutkan namanya Mai? Hei Mai. Aidil. Aidil mana Aidil? Mana Aidil? Hah? WC. Terus satu lagi? Ayo Mai. Ayo. Ahmad. Ahmad mana Ahmad? Berdiri coba, berdiri. Oke, berdiri. Mat. Mat, berdiri Mat. Siapa lagi? Bibas. Hah? Bibas. Bibas, silakan berdiri. Oke, Bibas. Lihat dulu sini. Berdiri dulu, siapa suruh duduk? Siapa namanya? Umay. Umay punya 3 sahabat. Pertanyaan saya, dia, kau lihat Mai, dia sahabat Anda bukan? Apa yang membuat diri Anda bahwa dia sahabat kamu? Karena dia yang dekat sama saya. Deket aja nggak nolong apa suka Nolong. cerita-cerita? Cerita. Juga cerita juga. Benar gitu? Benar. Biasanya Umay cerita tentang apa ke kamu? Tentang di kamar tadi. Di kamar. Tentang kamar. Kamarnya kenapa? Besar, kecil gitu? Besar. Oke, biasanya Umay cerita tentang apa? Tentang apa? Tentang perkenalan diri. Hai, saya Umar. Umay. Memang sahabat kamu Umay? Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Umay, ya Allah. Ya, terima kasih Mai. Ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman Mai? Tidak ada. Nggak ada. Mau mungkin tolong jangan bully saya atau misalnya ini sahabat saya dan sebagainya, ada nggak? Jangan saling membuli. Oke, jangan saling membuli. Tepuk tangan dulu untuk Umay. Nah, oke Mai, selamat ya Mai. Oke, bagus. Ayo yang perempuan angkat tangan. Ada siapa nggak? Ayo, yang perempuan 1 orang. Ayo. 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 Nggak ada yang akhwatnya? Ayo. Ayo. Kenapa takut?